Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Cahya Dwi Utami dengan NIM 051152526. Saya dari program studi S1 Agribisnis, Penyuluhan dan Komunikasi pada bidang peternakan. Di video ini saya akan menjawab dari soal untuk tugas 1 mata kuliah Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian. Berikut ini adalah jawabannya. Pertanyaan pertama, mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan pertanian? Karena sejarah penyuluhan pertanian akan memberikan pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam kegiatan pembangunan pertanian. Nah, sejarah penyuluhan pertanian juga memberikan kita wawasan tentang bagaimana praktik-praktik pertanian yang telah berkembang dari masa ke masa. Nah, tentunya hal ini membantu kita dalam memahami evolusi teknologi, praktik, dan pemikiran di balik terjadinya pertanian modern saat ini. Nah, mempelajari sejarah penyuluhan pertanian juga memberikan kita untuk memikirkan kesalahan dan memperbaikinya di masa depan. Hal ini kita lakukan untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan, dan tentunya kita sebagai penyuluh akan memikirkan strategi yang terbaik yang sudah terbukti berhasil dari sejarah yang kita pelajari. Nah, karena keberhasilan ini akan mengukuhkan kembali posisi dan kontribusi penyuluhan dalam pembangunan pertanian. Karena stabilitas suatu negara itu ditentukan oleh ketersediaan pangan. Salah satunya adalah uh, ketersediaan pangan bagi penduduknya. Nah, berarti sektor pertanian terhadap pemegang sektor pertanian itu sangat memiliki peran yang penting. Maka dari itu penyuluh juga sebaiknya meminimalisir kesalahannya dengan belajar sejarah. Nah, petani sebagai pelaku di garis depan sektor pertanian tentunya perlu inovasi secara kontinu yang diadopsi melalui kegiatan penyuluhan agar mampu berperan banyak melakukan perbaikan dalam pembangunan pertanian. Apabila pertanian ini maju, tentunya kita sebagai masyarakat juga yang merasakan nikmatnya devisa negara yang tinggi dan memungkinkan pendapatan kita jauh lebih tinggi. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu tentang apa tujuan dan peran penyuluhan. Untuk tujuan dan peran penyuluhan saya combine menjadi satu, yaitu penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk menambah kesanggupan atau daya petani dalam usahanya memperoleh hasil-hasil yang dapat memenuhi keinginan-keinginannya. Artinya, penyuluhan berupaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dan membangun masa depannya sendiri sesuai yang diinginkannya. Dengan pemahaman terhadap perubahan maupun permasalahan di lingkungan dari petani itu sendiri, penyuluhan pertanian bertujuan untuk mengubah perilaku petani menjadi lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan kemauan untuk memperbaiki diri. Jadi, penyuluhan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan daya petani sehingga mereka petani mampu memperbaiki kualitas hidupnya dan lebih sejahtera secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pemberdayaan dari petani yang tidak memiliki daya atau kurang memiliki daya menjadi petani yang berdaya sehingga mampu hidup lebih sejahtera, secara mandiri, dan berkelanjutan. Kemudian untuk soal terakhir yaitu perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan. Nah, perlu diketahui, saya akan membahas tentang prinsip terlebih dahulu. Prinsip merupakan suatu pernyataan mengenai kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, menurut Liggins tahun 1961, beliau menilai bahwa setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati agar dapat melakukan pekerjaan menyuluh itu dengan baik dan sesuai SOP tentunya. Nah, untuk prinsip utama dari penyuluhan pertanian sendiri adalah pendidikan. Nggak hanya pertanian, tapi semua prinsip utama dari penyuluhan adalah pendidikan. Sehingga prinsip-prinsip pendidikan yang mengutamakan proses perkembangan pada diri sasaran harus diterapkan secara serta bersifat berkelanjutan. Adapun proses timbal balik dan bukan hanya sekedar menyampaikan atau hanya sekedar transfer knowledge atau teknologi untuk kebutuhan saat saja. Jadi, falsafah adalah dasar-dasar pemikiran yang akan dijadikan landasan kerja. Falsafah penyuluhan pertanian merupakan landasan-landasan atau dasar-dasar pemikiran dalam penyuluhan, sebagai pengarah dan pedoman dalam memberikan kegiatan penyuluhan dengan benar. Falsafah penyuluhan dapat dikatakan falsafah penyuluhan dapat dikaitkan dengan pendidikan yang memiliki falsafah. Maksudnya adalah idealisme, realisme, dan pragmatisme. Artinya, penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berpikir kreatif dan dinamis. Nah, perbedaannya adalah pada letak pengertian. Jadi, untuk pengertian falsafah sendiri itu adalah ilmu dasar yang harus kita miliki sebagai penyuluh. Sedangkan prinsip itu adalah
sebagai pedoman kita untuk melakukan penyuluhan kepada petani seperti itu. Jadi kita sebagai penyuluh juga harus memiliki SOP, dan falsafah ini harus digabungkan supaya kita mencapai sasaran kita yang tuju dan tentunya bersifat kontinu untuk petaninya. Sekian, terima kasih.